kita tahu Curaçao ini peringkatnya cukup jauh ya, 86 FIFA, dan prestasi mereka hanya pernah menang Piala Karibia tahun 2016. Begitu juga Panama, ini sebuah tim dari Amerika Tengah yang kurang populer ya dibandingkan dengan Costa Rica, Honduras misalnya. Ini adalah sebuah tim yang bisa dibilang sebagai tim lemah. Salam pemirsa, ketemu lagi di Titis Corner. Dan Anda tahu juara Piala Dunia 2022 Argentina akan kembali memainkan laga pertama mereka setelah menjadi juara dengan mengalahkan Prancis di final ketika itu. Dan yang menarik, lawan yang akan dihadapi oleh Argentina pada laga pertama mereka sejak Piala Dunia 2022 ini adalah sebuah tim yang sudah cukup dikenal oleh publik Indonesia, yaitu Curaçao. Ini sebuah tim di Karibia. Nah, kita ingat Curaçao ini pernah dikalahkan oleh Indonesia 3-2 pada sebuah laga uji coba 24 September. Kemudian pada pertandingan kedua 3 hari berikutnya 27 September, Curaçao kembali dikalahkan oleh Indonesia 2-1. Nah, Curaçao ini dijadwalkan akan bertemu dengan Argentina pada 28 Maret. Dan sebelumnya 23 Maret didahului oleh pertandingan melawan Panama. Nah, ini pertanyaan yang menarik. Kenapa Argentina juara dunia ini memilih Panama dan Curaçao sebagai calon lawan? Nah, kita tahu Curaçao ini peringkatnya cukup jauh ya, 86 FIFA, dan prestasi mereka hanya pernah menang Piala Karibia tahun 2016. Begitu juga Panama, ini sebuah tim dari Amerika Tengah yang kurang populer ya dibandingkan dengan Costa Rica, Honduras misalnya. Ini adalah sebuah tim yang bisa dibilang sebagai tim lemah, tetapi akan dihadapi oleh Argentina pada 23 Maret di Monumental Stadium. Sementara lawan Curaçao ini bisa dilangsungkan di Cordoba atau juga di San Juan. Nah, memang kenapa dipilih Curaçao? Sebelumnya bahkan rencananya mereka berniat bertemu dengan Suriname. Itu tim dengan peringkat yang lebih buruk lagi, 139 FIFA, yang dilatih oleh mantan pemain tim nasional Belanda Aaron Winter. Tetapi justru gagal dan kemudian bertemu dengan Curaçao. Nah, menjadi pertanyaan, kenapa memilih Panama dan Curaçao? Nah, jawabannya adalah satu, mereka membuat pertandingan ini lebih sebagai laga selebrasi gelar Piala Dunia di kandang sendiri. Jadi mereka meraih gelar di Qatar, dan kali ini di kandang sendiri di Argentina mereka memilih lawan yang relatif lebih lemah dibandingkan dengan Argentina di atas kertas. Jadi ini hanya sekedar laga selebrasi merayakan gelar Piala Dunia. Nah, sekaligus juga merayakan apa yang disebut dengan perpanjangan kontrak pelatih Lionel Scaloni hingga 2026. Nah, bersama Scaloni kita tahu Argentina sudah mendapatkan gelar Copa America, Finalissimo, juga kemudian gelar Piala Dunia. Nah, sekarang diperpanjang kontraknya sampai dengan 2026. Nah, kemudian yang menarik juga adalah skuad yang dipanggil oleh Lionel Scaloni untuk bertemu dengan Panama dan Curaçao. Di sini ada banyak muka baru, ada nama-nama pemain yang bisa atau berkesempatan untuk menjalani debutnya bersama tim nasional Argentina. Nah, siapa saja yang dipanggil? Di sini kita melihat di posisi kiper ini adalah komposisi yang sama dengan skuad di Piala Dunia baru lalu. Misalnya ada Franco Armani, Geronimo Rulli yang sekarang mainnya di Ajax ya, Armani di River Plate, dan tentu saja Emiliano Martinez di Aston Villa. Ini komposisinya masih sama. Kemudian di posisi pemain belakang juga kebanyakan juga pemain-pemain yang lama yang tampil di Piala Dunia juga dipanggil semua. Ada Juan Foyth di situ, ada Montiel, Gonzalo Montiel, kemudian ada Molina, misalnya ada Nicolas Otamendi juga masih ada. Kemudian kita juga ada German Pesela, kemudian ada Lisandro Martinez, kemudian ada Christian Romero yang masih bersama Spurs, kemudian Nicolas Tagliafico juga masih ada. Kemudian Marcos Acuna juga masih ada, tapi ada debutan baru di situ yang baru muncul, yang dipanggil adalah Lautaro Blanco dari LC. Nah, Lautaro Blanco ini adalah bek kiri yang dulu bersama Rosario Central kemudian didatangkan ke Spanyol oleh LC,
dan berkesempatan menjalani debut pada usia 24 tahun. Jadi Lautaro Blanco ini adalah pemain yang posisinya di bek kiri. Nah, kemudian kita melihat juga ada Nehuén Pérez. Nehuén Pérez ini dari Udinese, tetapi dia sudah punya 1 caps. Usianya juga sudah cukup matang ya, 24 tahun. Nehuén Pérez dan juga Lautaro Blanco. Nah, ini akan menemani nama-nama yang sudah tampil di Piala Dunia 2022. Nah, di lini tengah juga kita melihat juga ada nama-nama yang sudah cukup diakrabi, yang sudah tampil di 2022. Misalnya Leandro Paredes yang membela Juventus ya, kemudian Guido Rodriguez, Enzo Fernandez, Ezequiel Palacios, kemudian Rodrigo de Paul. Kita melihat ada juga yang baru, ini adalah Lo Celso. Ini muka lama tapi wajah baru ya. Dia sering ke timnas juga tapi kembali dipanggil. Selain kita lihat juga ada Alexis McAllister. Nah, ada nama-nama baru ya di lini tengah. Kita melihat ada Maximo Perrone, pemain City, gelandang bertahan 20 tahun yang berkesempatan untuk menjalani debutnya bersama tim nasional Argentina. Sebelum dibeli oleh Manchester City, dia dulu pemain Vélez Sarsfield. Jadi ini adalah kesempatan debut tentunya bagi Maximo Perrone. Nah, kemudian ada Facundo Buonanotte. Ini pemain Brighton, rekan tim dari Alexis McAllister ya. Ini juga berkesempatan menjalani debut. Jadi sebelum ke Brighton dia membela Rosario Central. Nah, kita melihat juga nama-nama lain siapa, misalnya ada yang baru juga ya, ada Emiliano Buendia, jadi dari Aston Villa. Tapi pemain ini winger posisinya dia sudah pernah memiliki 1 caps. Nah, pemain yang baru lagi kita lihat ada di barisan depan. Ya, kalau Lo Celso kita tahu dia muka lama ya, tapi dipanggil lagi. Nah, Thiago Almada ini sebenarnya juga sudah tampil di squad yang 2022. Jadi bukan lagi pemain baru. Thiago Almada satu-satunya pemain dari MLS Atlanta United. Nah, di depan kita lihat masih ada Lionel Messi. Kemudian masih ada juga Angel Di Maria. Masih ada juga Lautaro Martinez di Inter Milan. Kemudian Julian Alvarez City juga masih ada. Angel Correa juga masih ada. Nah, Angel Correa ini adalah pemain yang menggantikan Nicolas Gonzalez karena cedera di 2022, tapi masih dipanggil. Kemudian ada juga Paulo Dybala ya di Roma. Nah, yang baru tadi Emiliano Buendia, kemudian Valentin Carboni. Nah, ini pemain muda dari Inter. Valentin Carboni, versi Guardian, koran Inggris, dia adalah masuk ke 60 best talent, 60 bakat terbaik, 18 tahun usianya. Nah, ini kesempatan juga untuk menjalani debut. Nah, dan satu lagi adalah Alejandro Garnacho. Nah, ini pemain Manchester United, ini juga kesempatan menjalani debut. Dia sudah membela Argentina U20, tapi di tim senior masih belum. Nah, ini pemain yang berkesempatan membela 2 negara selain Spanyol ya. Di level junior dia pernah juga di Spanyol under 18, tapi kemudian dia membela Argentina di bawah 20 tahun, dan kali ini kesempatan bagi Garnacho untuk menjalani debut bersama tim nasional Argentina. Selain juga kita melihat masih ada nama Papu Gomez. Nah, itulah Argentina, skuad yang baru merayakan gelar Piala Dunia, dan lawan yang dipilih lawan yang sudah begitu akrab bagi kita orang Indonesia ya, karena sudah pernah 2 kali dihadapi oleh tim nasional Indonesia, itu Curaçao dan juga Panama. Silakan jika Anda punya komentar, tulis di kolom komentar. Kita bertemu di bahasan selanjutnya. Salam.